bersama gua si Meot. Dan kali ini gua mau mengajak kalian semua untuk memasak. Ya, apakah Meot bisa memasak? Tentu saja. Memasak air, memasak nasi, dan juga memasak Indomie. Jadi cuma itulah keahlian saya memasak ya teman-teman. Dan kali ini gua mau ngajarin kalian untuk memasak Indomie kuah yang dimana telurnya direbus terus dikocok, diaduk ya namanya ya teman-teman. Dan biasanya kalau gua makan Indomie kuah teman-teman harus seperti itu. Dan di sini gua mau mengajarkan kalian semua, siapa tahu aja ada beberapa dari kalian yang tidak tahu resep Indomie kuah telur aduk. Ya, itu dia. Yuk, langsung saja teman-teman, kita akan mulai untuk memasak. Oke, pertama-tama yang kalian perlukan ya pastinya lah. Ini namanya apa? Panci. Oh ya, panci ya teman-teman. Ini namanya panci. Yang dimana panci ini kalian taruh terlebih dahulu air secukupnya. Ya, betul sekali. Di sini ya karena Indomie kuah yang akan gua masak itu cuma satu. Sebentar, kasih lihat terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, cuma satu. Jadi kalian harus kira-kira airnya seberapa. Nah ini gue kira-kira sendiri airnya segini, tergantung kalian mau kayak gimana. Dan habis itu saja kita nyalakan terlebih dahulu apinya. Kemungkinan besar saya butuh api yang besar, jadi taruh di sini kali ya. Nah, jadi kompor saya ini ada 4 teman-teman, dan masing-masing itu apinya berbeda-beda. Yap, sambil kita manasin apinya teman-teman, kita itu ambil yang namanya gunting ya. Kita gunting terlebih dahulu. Ini mah nggak perlu divideoin sebenarnya, cuma ya waktu guys, waktu nggak apa-apa lah. Dari awal sampai akhir kita memasak, kalian bisa ngelihat prosesnya seperti apa ya. Jadi pisahkan bumbunya dan juga bumbu ini. Oke, sudah tidak ada apa-apa. Dan biasanya kalau gua masak Indomie guys, airnya itu harus tunggu mendidih terlebih dahulu. Kalau misalnya airnya sudah mendidih, barulah gua taruh Indominya di dalam ya, Indomie yang keringnya ya. Aduh, oke, lanjut lagi. Sekarang gua mau siapin yang namanya bumbu-bumbunya ya. Jadi ini kalian tinggal tinggal kalian buka-bukain aja, gunting-guntingin. Terus untuk bumbu yang satunya lagi teman-teman, banyak banget gue lihat kalau misalnya di abang-abang atau enggak beberapa orang masak itu enggak dikocok guys, padahal enak banget kalau misalnya bumbunya yang kuning itu dikocok. Oke, seperti itulah bumbunya. Kalian semua kayaknya yang pernah makan Indomie pasti udah tau lah bentuk bumbunya. Nah ini nih bumbunya. Biasanya itu yang bumbu kuning ini itu nggak pernah dikocok. Kali ini kita kocok aja guys. Nah, kayak begitu dikocok dulu sampai bumbunya tuh jadi merata seperti itu. Kayak gitu guys. Kalau misalnya bumbunya nggak dikocok dulu, pastinya nanti bumbunya akan sisa di sini deh. Itu. Makanya harus dikocok dulu guys. Sayang banget nih kalian kalau menyisakan bumbunya. Padahal kan bumbunya yang maknyus, yang enak. Maknyus tuh apa? Dari mana ya? Gue lupa gitu loh. Ada dulu yang suka review makanan tuh bilang maknyus. Gue lupa guys siapa ya. Kalau mungkin kalian ingat atau tahu, tolong kalian komen di bawah siapa namanya. Oke, sudah selesai untuk masalah bumbu-bumbuan. Kita lihat di air. Airnya ternyata masih sedikit mendidih ya. Gue kasih lampu sedikit supaya kalian bisa melihat. Sorry kalau misalnya ada noise-nya. Oh mungkin gini aja guys. Nah kipasnya gue matiin aja. Jadi kalian bisa ngeliat lampunya saja. Wih, gimana guys? Udah seperti ini nggak? Seperti ibu siapa tuh yang suka kasih resep makanan? Nah, yang kalau misalnya serial TV-nya itu dibuka dengan Kemudian saya akan menumis bumbu, panaskan sedikit minyak. Panaskan minyak goreng dimulai spesial. Setelah salah, udah, falas. Saya bukan BTS ya, jadi saya tidak bisa menyanyi. Gimana kalau nyanyi Dynamite? Wah, kameramen saya tuh suka banget dengan namanya BTS guys. Wah, udah punya berapa banyak album? Banyak dah, ratusan lebih. Oke, nih, kalian lihat nih. Ini menurut gua ini tuh jangan terlalu dekat kameranya, dirusak. Ini tuh agak sedikit mendidih ya. Jadi tunggu gue cek dulu. Wah panas cuy, jangan terlalu dekat ya. Ini sudah lumayan mendidih. Jadi gue akan masukin. Nah minyak. Habis itu
kita tinggal tunggu aja. Nah, sambil menunggu biasanya teman-teman kesini. Sambil menunggu gue beres-beres ya. Jangan cuma tahu masak-masak aja guys. Jadi kalian harus beres-beres juga nih. Tuh, seperti itu tuh. Kalau misalnya ada kotoran, dilap dulu, ya kan, dibersihkan dulu biar dapur kalian bersih dan higienis ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Well, yang nonton Mia Oxy kebanyakan masih remaja dan juga masih kecil ya. Dan habis itu kita tunggu lagi ya teman-teman. Soalnya ini masakannya nggak secepat itu jadinya. Jadi kita sambil ngobrol aja. Gue juga nggak tahu berapa menit jadinya ini. Dan untuk masalah mie ini tergantung dari kalian. Kalian itu suka mie yang agak keras, suka mie yang memang bener-bener udah bahasa Manadonya itu Pak Dede. Kalau misalnya bahasa Indonesia apa ya, ngembang itu loh, mie nya udah ngembang, udah kayak ngembang lah pokoknya. Kalau gue sendiri itu masih suka yang masih agak sedikit kekeras gitu loh, tapi nggak keras banget juga ya. Nanti kalian lihat aja, karena mie nya itu nggak langsung gue makan, pastinya kan masih panas banget tuh, harus gue tiup-tiup dulu. Nah kalau misalnya kelamaan gue tiup-tiup, otomatis lama kelamaan mie nya tuh makin hari makin ngembang. That's why gue mau masaknya mie nya itu agak sedikit keras aja, sedikit aja. Oke, ini ayo dilihatin dong, jangan terlalu dekat ya kameranya, nanti rusak. Tidak apa-apa, seperti itu saja. Jadi ini mie-nya sudah mulai menjadi satu dengan air. Dari yang keras sudah mulai menjadi lembut, tapi standarnya Mia Oxy belum ya, belum tercukupi. Nanti kita tunggu aja terus menerus. Kalau misalnya kalian mau lebih cepat lagi, ya kan, masak mie-nya, kalian harus tutup sebenarnya. Cuma penutupnya mana ya? Saya tidak menemukan penutupnya nih. Tuh. Dan di sini Mia Oxy masaknya pakai sumpit aja guys, karena ya lebih gampang aja gue masaknya gitu. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Supaya nanti kalau misalnya kurang dekat di zoom aja, dibandingkan nanti lensanya yang rusak ya. Mahal. Teman-teman, nanti kalian juga komen di bawah ya, apakah kalian suka melihat Mia Oxy masak-masak seperti ini, padahal cuma masak Indomie ya. Nextnya mungkin gue akan coba masak mie goreng atau samyang gitu kan, atau enggak mie yang lain, bihun atau mungkin bubur yang instan aja ya. Kalau yang masak tuh aduh susah guys. Oke, ini kan menurut gua ya, sebentar lagi akan gua tiris, akan gua angkat. Nah, kalian siapin yang namanya telur. Di sini saya memakai telur ayam 1 buah, telur ayam, karena 1 buah saja sudah cukup. Jangan banyak-banyak, nanti kalian bisulan ya. Tidak boleh banyak-banyak. Apakah ini mie-nya sudah cukup? Nah, biasanya caranya teman-teman, gue tuh suka angkat sedikit. Angkat begini. Oke, ini kayaknya udah cukup sih buat gue. Yuk, kita angkat teman-teman. Nah, ini angkatnya juga agak sedikit tricky ya. Karena nggak boleh langsung dituangin guys. Kesini. Agak jauhan aja, agak jauhan. Nah, nggak boleh. Kesini. Nah, ini kita matiin dulu apinya. Ya kan? Nah, terus mie-nya kita angkat. Tapi kuahnya nggak usah diangkat guys, karena kuahnya kita akan gunakan untuk merebus yang namanya telur. Nah, seperti itu ya. Maaf ya, Mia Oxy kurang pro guys dalam hal memasak. Tapi seperti inilah mengangkat mie. Kayaknya semuanya pada udah tahu deh. Nah, kalian tinggal tersisa sedikit tidak apa-apa, ya kan? Nggak usah kalian ambil semuanya. Terus, kalian harus lihat guys, apakah kuahnya ini kebanyakan atau enggak buat kalian. Kalau gua ngelihat kayak kuah sebanyak ini, akan gua kurangin. Oke, kita kurangin dulu sedikit ya kuahnya. Nah, kurangin sekira-kiranya aja guys. Kayaknya segini deh, kelebihan dikit. Nah, segini guys. Mending kekurangan dibandingkan kelebihan menurut gua ya teman-teman. Saya mau kurangin dikit deh. Maaf guys, saya agak sedikit galau. Oke, segini aja. Sip. Kita taruh lagi, ya kan? Terus kita nyalakan apinya lagi. Wih. Oke. Nah, ini gua harus menunggu airnya mendidih lagi, teman-teman. Kalau misalnya airnya sudah mendidih, baru telurnya akan gua masukin, baru saat-saat yang crucial akan terjadi. Karena kalian harus melakukan beberapa hal untuk memasak telurnya. Nggak langsung kalian aduk. Kalau misalnya kalian aduk, berarti telurnya akan menjadi satu dengan airnya secara cepat. Tapi yang gue mau adalah
telurnya itu masih ada serat-serat telurnya yang akan kita, ya kan kalian lihat lah, gue agak sedikit susah sih jelasinnya. Kalau udah ada contohnya, baru mungkin kalian akan lebih gampang lah ngelihatnya ya. Nah, sudah nih, sudah sedikit mendidih. Sabar. Nih, kasih lihat dong, saya memecahkan telur. Nah, satu tangan nggak bisa kayaknya, dua tangan aja biar aman. Sip. Seperti itu guys, telurnya masuk. Terus rekam aja telurnya sambil gua mencari tempat untuk membuang sampah. Ya, kalian tunggu aja teman-teman telurnya. Nggak usah langsung diaduk seperti yang gue bilang tadi ya. Gue cuci tangan dulu tadi. Jadi biarkan terlebih dahulu mungkin sampai misalnya putih-putihnya yang ada di sini nih agak sedikit matang guys. Ini kan masih bening nih putih-putihnya, ya kan? Kalau ini masih putih-putih begini, biarkan saja terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya putih-putihnya udah agak sedikit matang, baru tuh kalian lihat kan ada perubahannya, ya kan? Sudah ada perubahannya tuh. Putih-putihnya sudah mulai matang. Kalian tinggal kira-kira aja mau sepadat apa telurnya. Kalau gua sukanya agak sedikit padat putih-putihnya sama kuning-kuningnya. Jadi gua biarin terlebih dahulu. Nah, ini putih-putihnya sudah semakin padat. 3, 2, 1. Ini yang paling satisfying. Wih. Terus tinggal kalian giniin deh. Nah, seperti itu guys. Seperti itu. Terus tunggu sampai kuning-kuningnya tuh agak sedikit matang lagi guys. Jangan langsung diaduk terus. Jadi habis kalian pecahin kuning-kuningnya, kalian biarin sedikit. Dia ngembang dulu. Nanti kuning-kuningnya udah mulai kebentuk guys. Ya, cukup mungkin. Baru kalian aduk lagi. Seperti itu. Itulah yang dinamakan telurnya diaduk. Karena diaduk-aduk seperti ini. Widih. Sudah deh guys. Sudah jadi ini. Mantap. Tangannya aman. Kali ini aman ya kameramen saya. Oke, kameramen sudah agak menjauh sedikit. Sudah mau dituangin soalnya. Dah, yuk matiin. Sudah deh. Jadi teman-teman, nih. Oh ya kameramen, maaf kesini lagi dikit. Ini yang gue maksud putih-putihnya masih terbentuk ya. Jadi kalau misalnya kalian langsung aduk, ini putih-putihnya tidak akan terbentuk seperti ini guys. Terus kuning-kuningnya juga nih masih terbentuk seperti ini. Kalau misalnya kalian langsung aduk kuning-kuningnya tadi terus menerus, maka kuning-kuning telurnya tidak akan terbentuk seperti ini. Padahal ini yang enak nanti guys. Ya, jadi jangan sampai menjadi satu dengan air telurnya. Nah, sudah deh. Nah, tinggal dari kanan aja biar enak gitu. Nah, seperti ini deh. Tinggal dituang. Wih, pas banget nih. Mantep. Jangan lupa teman-teman, jangan sisakan telurnya. Sayang banget. Sip. Wih, mantep banget. Di zoom dong. Wih, mantep banget ya. Itu dia telurnya teman-teman. Ini belum kita aduk ya. Jadi gue rapikan sedikit supaya enak untuk ditaruh di video ya teman-teman. Gue taruh kuningnya di tengah. Nah, seperti ini. Gue bawa keluar aja kali ya. Sip. Yuk, mari kita bawa keluar. Hati-hati ya teman-teman. Biasanya panas soalnya. Nah, supaya lumayan terang. Kita taruh di mana ya? Mundur lagi deh. Taruh sini deh. Tunggu ya. Ini taruh sini. Terus gue nyalain lampu. Wih, mantep. Ya, seperti itulah mie-nya teman-teman. Dan ini tinggal gue aduk aja. Tuh, diaduk. Tuh, kalau kuahnya kebanyakan, nanti bumbunya itu tidak berasa guys. Jadi kuahnya juga harus pas banget nih. Menurut gue ini udah pas banget nih. Untung tadi gue kurangin dikit guys. Jadi kalau misalnya kuahnya itu lebih sedikit, kalian tinggal tambahin air lagi sedikit gitu. Jadi makanya tadi gue bilang mending kuahnya kurang daripada kuahnya lebih. Aduh, gue sampai telan ludah sendiri loh. Ya ampun. Oke, kali ini sudah jadi teman-teman. Jadi sekarang tinggal dicicipin aja.
Sekarang jurinya gue panggil dulu ya. Tadinya mau kasih kameramen saya untuk nyobain, tapi kameramen saya pemalu. Jadi inilah juri saya, silakan dimakan. Dia udah berapa kali sih sebenarnya makan masakan gua, guys. Tapi bisa ngapain masak ya? Iya. Karena biasa masakan tangan aku tuh lebih enak gitu loh. Iya, boleh. Aku dari tadi nelen ludah sendiri tau. Pengen makan cicip. Ayo cepetan, nanti mie-nya terlalu mengembang. Mie-nya udah pas banget itu. Ya. Harusnya duduk dong. Mana sih? Wah, harusnya ASMR ya. Saya lupa loh. Tunggu, Olive nggak ada ininya. Tunggu. Sebentar. Nah, bagaimana Ibu? Ya, enak. Enak? ASMR lagi kah? Oke, ASMR. Ayo. Oke. Coba kita dekatkan. Wih. Tuh, kalian lihat tuh. Tunggu. Sini deketin. Tuh, kalian lihat tuh. Tuh, masih ada kuning-kuningnya kan? Masih bisa tangkap pakai sumpit untuk dimakan. Terus asik betul. Enak dong. Enak. Kuahnya gimana kuahnya? Pas nggak? Agak kasinan sedikit tapi udah oke sih. Kalau misalnya keasinan dikit tinggal tambahin air aja sedikit, tergantung selera. Betul. Kalau saya memang suka yang asin-asin. Enak kan? Buat aku. Ya udah. Iya. Tapi aku mau ambil 1-2 suap lah, ya. Coba dong kamu dong. Udah pasti enak aku mah. Aku udah percaya sama masakan aku sendiri. Ini aku bener-bener ASMR. Nggak usah. Dah, mantap. Ya udah. Teman-temanku sekalian, seperti itulah ya Mio Auk memasak Indomie kuah memakai telur yang diaduk, dan kameramen saya pengen ya. Pengen ya. Sampai sini aja, semoga aja beberapa dari kalian terbantu dengan konten saya seperti ini. Jadi ini gue rekomendasi untuk kalian mau cobain mie yang telurnya diaduk. Semoga kalian bisa mencoba, dan semoga berguna dan semoga enak untuk mulut kalian ya, karena mulut gue pasti enak guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa.